Krisis energi di Kuba mencapai titik kritis setelah jaringan listrik nasional negara tersebut kolaps total pada Senin 16 Maret 2026 waktu setempat. Imbasnya menyebabkan sekitar 10 juta penduduk kehilangan pasokan listrik. Dilansir dari WSJ, operator jaringan listrik Kuba, Union Electrica (UNE), menyatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti gangguan besar tersebut di tengah tekanan berat akibat terbatasnya pasokan bahan bakar. Peristiwa ini menjadi yang terbaru dari serangkaian pemadaman listrik besar yang dalam beberapa waktu terakhir kerap berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari. Bahkan, akhir pekan lalu, kondisi tersebut sempat memicu aksi protes yang jarang terjadi di negara yang dipimpin pemerintahan komunis tersebut. Pihak berwenang menyatakan tidak ada indikasi kerusakan besar pada pembangkit listrik utama. Namun, hingga kini akar masalah belum ditemukan dengan dugaan awal mengarah pada gangguan di sistem transmisi listrik. Pemerintah menyebut proses pemulihan telah dimulai secara bertahap melalui pengaktifan kembali kelompok-kelompok kecil jaringan listrik atau mikrosistem yang menjadi langkah awal untuk menormalkan sistem secara keseluruhan. Krisis ini tidak lepas dari tekanan geopolitik yang semakin meningkat. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memperketat kebijakan terhadap Kuba, termasuk menghentikan pengiriman minyak dari Venezuela yang selama ini menjadi pemasok utama energi bagi negara tersebut. Selain itu, Washington juga mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara yang tetap memasok minyak ke Kuba. Langkah tersebut memperparah kondisi sistem kelistrikan Kuba yang sudah tua dan tidak efisien. Pemerintah Kuba bahkan telah memulai pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk meredakan krisis, sementara Trump dalam beberapa pekan terakhir menyebut Kuba berada di ambang kehancuran dan membuka peluang negosiasi. Di sisi lain, pasokan minyak ke Kuba benar-benar tersendat. Data pelacakan kapal menunjukkan negara itu hanya menerima 2 pengiriman kecil sepanjang tahun ini. Kapal pertama datang dari Meksiko pada Januari dan membongkar muatan di Pelabuhan Havana, sementara kapal kedua dari Jamaika mengirimkan gas petroleum cair untuk kebutuhan memasak pada Februari. Venezuela, yang sebelumnya menjadi pemasok utama, tercatat belum mengirimkan bahan bakar sama sekali ke Kuba sepanjang tahun ini. Bahkan, sebuah tanker yang sebelumnya digunakan untuk mengirim bahan bakar ke Kuba dilaporkan hanya memuat bensin di pelabuhan Venezuela tanpa pernah berlayar keluar dari wilayah tersebut. Aktivitas impor bahan bakar di pelabuhan utama Kuba seperti Matanzas dan Moa juga terpantau nihil sepanjang tahun ini. Kedua pelabuhan tersebut biasanya menjadi pusat masuknya minyak mentah untuk penyulingan dan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik. Pelabuhan Havana dan Cienfuegos pun tidak mencatat aktivitas impor dalam lebih dari 1 bulan terakhir, berdasarkan analisis citra satelit. Warga Kuba kini semakin terbiasa hidup dalam kondisi serba terbatas akibat krisis energi berkepanjangan ini. Seorang warga Havana, Diana Machin, 26, mengaku situasi tersebut sudah tidak lagi mengejutkan.